Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Pada sesi video kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan bagaimana cara pelunasan PPh final UMKM atau PP23. Ada dua cara ya, ada dua cara. Di video berikut ini akan saya jelaskan detailnya bagaimana cara pemotongan dengan dua cara tersebut. Oke, sebelum kita mulai, silakan like and subscribe. Sebelumnya, atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita mulai. Oke, untuk PPh final UMKM atau biasa disebut PP23, itu ada dua cara pemungutan, ada dipotong atau dipungut. Nah, apakah hanya dengan cara setor sendiri? Enggak, jadi ada dua cara ya, ada dua cara. Kita simak caranya berikut. Jadi cara pelunasan atau penyetoran PPh final UMKM tidak hanya dengan cara setor sendiri, tetapi bisa juga dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan. Jadi ada dua, setor sendiri atau pemotongan atau pemungutan, dipungut oleh lawan transaksi atau dipotong oleh lawan transaksi. Next. Kapan saat setor sendiri? Jadi saat Anda bertransaksi dengan bukan pemotong atau pemungut, contohnya seperti wajib pajak orang pribadi. Jadi salah satunya cara kita setor sendiri itu ketika kita bertransaksi dengan wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi kan biasa ya, ada yang tidak punya NPWP atau mereka bukan wajib pajak. Nah, kita bisa dengan cara setor sendiri. Ada kena PPh final UMKM 0,5%, silakan bayar sendiri. Nah, jadi ketika Anda bertransaksi menjual ke orang pribadi tersebut, nah penjual harus menyetor sendiri dengan kode KAP KJS 411128-420. Silahkan teman-teman cek di Google nih, kodenya 411128-420. Ini buat menyetor sendiri bagi wajib pajak UMKM. Ya. Adapun kalau bertransaksi dengan wajib pajak atau bukan dengan orang pribadi, baru harus dipotong atau dipungut. Ini contohnya. Kapan saat dipotong atau dipungut pihak lain? Yaitu saat Anda bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Contohnya adalah seperti wajib pajak badan, PT, CV, firma, dan lain-lain. Kita nih sebagai wajib pajak UMKM bertransaksi dengan PT atau CV, itu maka ya biasa PT atau CV tersebut sebagai pemotong atau pemungut. Kita nggak bayar sendiri. Gitu. Jadi ketika Anda bertransaksi menjual ke wajib pajak badan, pembeli wajib pajak badan harus memotong atau memungut dan menyetor PPh tersebut dengan kode 411128-423. Kalau tadi kodenya kita bayar sendiri ya 420, kalau ya dipotong atau dipungut ya kodenya 423. Tetap boleh bayar sendiri juga, dengan catatan si PT atau CV ini nanti kita berikan bukti potongnya, bukti pembayarannya ya, bukti pembayarannya. Silahkan mau pakai metode yang mana, mau pakai metode setor sendiri atau dipotong oleh lawan transaksi. Ada dua cara tersebut. Nah, untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah atau DTP, tentunya butuh SSP ya, atau kode billing dari pemotong atau pemungut yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan realisasi insentif. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, itu ada namanya insentif DTP yang ditanggung pemerintah. Jadi pajak PPh final itu ditanggung pemerintah dengan cara mengajukan realisasi ya. Mengajukan realisasi, terus ada report tiap bulan, penyampaian realisasi. Itu kalau memang menggunakan seperti itu wajib pajak PPh final itu ditanggung pemerintah atau DTP. So, penjual harus berperan aktif jika pembeli lupa atau tidak membuat kode billing. Kita bertransaksi, dan kita juga dapat insentif PPh final. Maka penjual atau kita harus ngingetin ke pembeli kalau mereka harus membuat kode billing tersebut, kode billing dengan cap DTP, PPh DTP ditanggung pemerintah. Jadi oke, itulah untuk PPh final UMKM ada dua cara, dengan cara setor sendiri atau dengan cara ini dipotong atau dipungut oleh pihak. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa disebarluaskan ke orang banyak. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.